Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, anak-anakku, kembali kita belajar fisika bersama Ibu Evi Yuliati. Bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di Smart School ya, khususnya pelajaran fisika. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi anak-anak hebat semua. Materi kita hari ini adalah medan magnet. Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anakku semua, peserta didik, itu dapat memahami konsep dan persamaan medan magnet atau biasa juga disebut dengan induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik dengan benar. Yang kedua, anak-anakku dapat memahami konsep dan persamaan medan magnet atau induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anakku semua peserta didik dapat memahami konsep dan persamaan medan magnet atau induksi magnetik pada kawat solenoida dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami konsep dan persamaan medan magnet atau induksi magnetik pada toroida dengan benar. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Medan magnet pada kawat lurus berarus, ya. Tolong perhatiannya anak-anakku semua. Nah, apa itu medan magnet? Sebenarnya medan magnet ini tanpa sengaja ditemukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1819 oleh Bapak Hans Christian Ørsted, tanpa sengaja meletakkan kompas pada kawat yang berarus listrik. Nah, biasanya kompas itu arah jarumnya selalu menuju utara dan selatan bumi. Nah, ketika jarum kompas ini berada di kawat yang berarus, kawat lurus yang berarus, ternyata jarumnya menyimpang. Kenapa ya menyimpang? Beliau berpikir, ada apa ini? Kenapa menyimpang jarumnya? Nah, ini adalah kumparan plat logam. Biasa juga diganti pada percobaan-percobaan yang lain dengan lilitan-lilitan kawat. Nah, kalau dicabut, ternyata jarumnya berhenti juga. Kembali mengarah utara dan selatan magnet. Nah, ternyata ada medan magnet. Tidak terlihat, tapi kita bisa mengetahui bahwa itu ada karena jarumnya menyimpang. Nah, bagaimana kalau kutubnya ditukar? Nah, setelah beliau menukar, ternyata jarumnya menyimpang lagi, tetapi di arah yang berlawanan. Jadi, seperti itu percobaan yang dilakukan oleh Pak Ørsted. Sehingga, untuk menentukan kemana arah medan magnet ini, jadi medan magnet ini ternyata timbul pada kawat yang berarus listrik. Kemana arah arusnya itu dapat dilihat atau dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi harus pakai tangan kanan ya. Jadi ketika tangan menggenggam kawat yang berarus, maka ibu jari adalah arah arus. Jadi ibu jarinya adalah arah arus. Sedangkan keempat jari yang melengkung adalah arah dari medan magnetnya. Jadi seperti itu cara menentukan. Jadi cara menentukannya tergantung kemana arah arusnya. Ya, jadi seperti itu sejarahnya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemana arahnya medan magnet itu tadi Ibu sudah jelaskan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari kita adalah arah arus dan keempat jari lainnya adalah medan magnetnya. Jadi lengkungan dari keempat jari kita adalah medan magnet atau induksi magnet. Itu cara yang pertama. Bisa digunakan dengan gambar seperti ini ya. Nah, coba anak-anakku perhatikan. Jadi untuk menjelaskan ini Ibu harus menghadap bidang ini, menghadap papan ini. Jadi anak-anakku bisa menghadap ke misalnya bukunya. Ketika kawat ini berarus, jadi ibu jari kita, perhatikan arah panahnya ke atas. Jadi ibu jari kita ke atas. Kemana keempat jari kita arahnya? Sini. Jadi menjauhi pengamat. Ibu adalah pengamat.
anak-anakku pengamat, menjauhi kita. Jadi tanda menjauhi atau mendekati bidang, menuju bidang, itu dengan tanda silang atau cross. Jadi keterangannya di sini tanda cross itu masuk pada bidang. Jadi ini bidangnya, misalnya ini kertas atau buku anak-anakku. Jadi seperti ini, masuk bidang atau menjauhi kita, menjauhi pengamat. Dan keluar di sebelah sini, sebelah kiri. Keluar ini, keluar dari bidang ini atau arahnya masuk ke kita, masuk ke pengamat, itu diberi tanda dot, keluar dari bidang atau menuju ke pengamat. Jadi seperti itu cara menentukan arah medan magnetik atau induksi magnet. Nah, cara yang kedua, perhatikan ibu jari tetap arah arus, tetapi B-nya, medan magnetnya adalah dorongan telapak tangan. Yang bagaimana itu nanti kita lihat ya, karena ada titik P. Di sini belum ada, nanti kita lihat. Jadi untuk yang pertama kita gunakan dulu yang seperti ini. Jadi kita menggenggam kawat yang berarus, kalau arah arusnya ke bawah, seperti ini. Ya. Jadi kalau ibu yang amati ini searah jarum jam perputarannya, arusnya ke bawah. Oke. Nah, kita lanjutkan persamaan yang digunakan. Nah, perhatikan untuk kawat yang panjangnya tertentu, maka digunakan persamaan B. B itu adalah besar medan magnet atau kuat medan magnet atau induksi magnet. Dirumuskan dengan mu0. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum. Vakum artinya kosong atau tanpa, tidak berisi bahan lain, hanya berisi udara. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dan dibagi 4VA kali sin theta 1 tambah sin theta 2. Seperti ini gambarnya ya. Nah, coba perhatikan. Kalau diletakkan titik P, jadi berapa medan magnet yang dirasakan oleh titik ini? Pengaruh magnetik yang dirasakan oleh titik ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi dia bisa merasakan medan magnetnya dengan persamaan. Kemudian kawat ini berarus ke atas, berarus. Jarak dari kawat yang berarus ke titik P itu adalah A. Nah, bagaimana kalau kawatnya sangat panjang? Itu ada kawat lurus yang sangat panjang. Jadi yang atas ini dipanjangkan, yang bawah juga terus dipanjangkan ke bawah. Bisa yang terjadi, maka sudutnya tentu semakin besar, ya, sudut yang dibentuk semakin besar. Nah, jika terus dipanjangkan, maka sudutnya bisa sama dengan 90 derajat. Kalau sin 90 derajat ditambah sin 90 berarti 1 ditambah 1 kan. Jadi untuk kawat lurus yang sangat panjang, besar medan magnetnya atau induksi magnetiknya, kita bisa tuliskan menjadi di sini 1 ditambah 1 berarti menjadi mu0 dikali I 2 per ya. Maka kalau ini kita sederhanakan, ya hasilnya ini. Jadi besar medan magnet pada kawat yang sangat panjang adalah mu0 dikali arus I per 2pi A. A itu jarak antara titik P terhadap kawat yang berarus. Ya. Semoga anak-anakku bisa mengerti, bisa memahami konsep ini. Kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi kawat lurus berarus
sekarang kita pindah ke induksi magnet atau medan magnet di sekitar kawat melingkar yang berarus listrik. Kawat yang melingkar. Nah, perhatikan persamaannya. Di sini ada dua persamaan untuk medan magnetik pada sumbu lingkaran dan pada medan magnetik di pusat lingkaran. Ya. Jadi ada satu kawat, perhatikan ada satu kawat yang melingkar, kemudian ada titik P. Berapa besarnya medan magnetik di titik P? Berapa dengan cara menggunakan persamaan ini? Mu 0 dikali N. N itu apa ya? N itu adalah banyaknya lilitan. Di sini lilitannya hanya satu. Jadi N-nya 1 dikali I, kuat arus, dikali A. A itu adalah jari-jari. Jarak dari pusat ke sini. Itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian dikali sin theta per 2 R kuadrat. Nah, perhatikan. Masih ingat ini persamaan apa? Kalau melihat gambar ini, betul, persamaan Pythagoras. Jadi X itu adalah jarak titik P ke pusat lingkaran, A adalah jari-jari lingkaran, dan R adalah jarak dari titik P ke lingkaran. Nah, kalau apa yang terjadi kalau, nah ini dulu kita sederhanakan. Pada trigonometri berlaku sin theta, jadi masih ingat ya pelajaran matematikanya, sin theta itu adalah A per R, sisi depan per sisi miring. Kalau R yang ada di sini kita ganti, nih, V sama dengan mu 0 dikali lilitan dikali arus. Kita pakai I kecil boleh, I besar silahkan. Tetapi kita harus tahu bahwa itu adalah arus ya. Sin theta per 2. R-nya kita ganti dengan A per R. Jadi, Ibu mau bilang bahwa kalau kita ganti R-nya, berarti A per sin theta. Jadi R-nya kita ganti menjadi A kuadrat, karena di sini R-nya kuadrat, per sin kuadrat. Maka hasilnya adalah mu 0 dikali lilitan dikali arus dikali sin theta per 2 kali A kuadrat. Ini kita naikkan menjadi kali sin kuadrat theta. Ya. Oh, ada nilai A yang Ibu belum tuliskan ya. Di sini ada nilai A. Oke, di sini aja ya. Begitupun di sini, kalau kita coret 1A-nya, maka hasilnya adalah mu 0 ini kali N kali I, sinnya berpangkat 3 per 2A. Jadi seperti ini persamaannya ya. Ini. Ibu geser dulu. Jadi ini persamaannya anak-anakku. Mu 0 kali N I dikali sin pangkat 3 theta per 2A. Nah, bagaimana kalau titik P berada di pusat? Kenapa rumusnya seperti ini? Coba anak-anakku bayangkan, jika titik P ini kita dekatkan ke pusat,
maka tetanya makin lama makin besar atau kecil? Besar. Semakin dekat dengan titik pusat, sudut theta yang ada di sini lebih besar dari ini. Nah, kalau sudah sampai di titik pusat, maka akan membentuk sudut tegak lurus 90 derajat. Sin 90 derajat yang ada di sini 1. Maka hasilnya menjadi mu 0 kali N kali I per 2A. Paham ya? Keterangan besaran-besaran yang ada di sini bisa anak-anakku lihat. Jadi B itu kuat medan magnet atau induksi magnet, satuannya Tesla. Mu 0 permeabilitas vakum bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere. Dan R itu jarak titik ke kawat ke sana. X jarak titik ke pusat. Nih. N jumlah lilitan dan theta adalah sudut yang dibentuk. Ya. Oke, semoga anak-anakku bisa paham ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menentukan arah induksi magnet di sekitar kawat melingkar? Kalau tadi pada kawat lurus, kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari adalah arus. Dan keempat jari lainnya, itu adalah arah medan. Bagaimana dengan kawat yang melingkar? Kita lihat gambar berikut. Seperti ini. Sama kan? Tetapi ingat, karena kawatnya melingkar, maka keempat jari ini adalah arus. Arus dan ibu jarinya adalah medan magnet. Jadi terbalik ya dengan yang kawat lurus. Oke, semoga anak-anakku bisa paham ya. Sudah bisa membedakan menggunakan arah arus untuk kawat dan menentukan arah arus pada kawat lurus dan arah arus pada kawat melingkar. Baik, kita ke latihan soal dulu. Silakan mengambil buku tulisnya, alat tulis. Anak-anakku bisa menghitung berapakah besar dan arah kuat medan magnet di titik P pada gambar berikut. Ya. Wow. Ya. Ini ada kawat yang berarus sebesar 5 ampere, kemudian ada titik P yang jaraknya 10 cm ke kawat. Pertanyaannya, berapa besar medan magnet dan berapa kemana arahnya? Masih ingat persamaan yang digunakan? B sama dengan mu 0 dikali I per 2VA. Yang mana A-nya? A-nya adalah yang jaraknya. Baik, nah ini persamaannya ya yang kita akan gunakan. Ya. Ya. Jadi tolong anak-anakku perhatikan, ini persamaan yang akan kita gunakan. Masukkan nilai mu 0. Mu 0 ini adalah nilai yang sudah ditetapkan berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Betul. Kemudian dikali I arus 5. Arusnya 5 per 2pi. A itu adalah jarak 10 cm langsung diubah ke meter 0,1. Kita bisa sederhanakan, ini pi 4 dibagi 2, 2 dikali 5 berarti 10. 10 dikali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 1. Atau 10 ini kan min 6 ya, 1 kurang 7 dikali, kalau ini naik menjadi 10 pangkat positif 1, maka hasilnya adalah ini 10 pangkat min 5 Tesla. Bisa diikuti?
Semoga bisa diikuti. Nah, soal B. Arahnya dulu nih. Kemana arahnya? Kemana arahnya? Ada yang sudah tahu cara menentukan arah dari kawat ini? Nah, cara yang pertama dulu, kalau Ibu mengarah ke bidang layar ini ada kawat yang arah Ibu jarinya ke sana. Ya. Ini ada titik, berarti 4 jari yang melengkung ini menjauhi pengamat. Menjauhi atau masuk ke bidang ini, masuk bidang. Jadi B-nya yang ada di sini bisa dituliskan arah B-nya itu adalah betul cross, ya, atau menjauhi pengamat. Cara yang kedua, dengan cara seperti ini, Ibu jari kita adalah arus, kemudian titik P-nya ke bawah ini. Jadi titik P-nya adalah keempat ini. Arah telapak tangan, dorongan telapak tangan menjauhi pengamat. Arah telapak tangan adalah B, menjauhi pengamat atau masuk bidang. Jadi cross. Jadi arah B-nya adalah menjauhi pengamat. Baik dengan menggunakan cara 1 atau cara 2. Ya, seperti itu. Nah, soal B-nya. Silakan anak-anakku mencari jawaban dari gambar berikut. Bisa terlihat ya? Ini ada kawat lurus, kemudian melingkar, kemudian lurus lagi. Tipsnya untuk mengerjakan soal seperti ini, jika kawat lurus itu melewati titik, maka tidak usah dihitung. Kalau kita panjangkan kawat yang lurus ini mengenai titik, jadi tidak usah dihitung B-nya, tidak usah dihitung induksi magnetiknya. Karena dia melewati titik P. Begitupun kawat yang di bawah ini, kalau dipanjangkan ke belakang, dia juga mengenai titik P. Jadi tidak perlu dihitung. Yang harus dihitung adalah ini, yang melengkung. Tetapi lengkungannya 1/4 lingkaran ya. Masih ingat rumusnya untuk kawat lurus, kawat melingkar. B sama dengan, ayo, ya, B sama dengan mu 0 N. Ada N, ada jumlah lilitan ya. Lilitannya hanya 1 dikali arus per 2A. Karena kawatnya 1/4 lingkaran, maka dikali 1/4. Dikali 1/4. Ini. Ya. Bagaimana kalau setengah lingkaran? Berarti kali 1/2. Ya, seperti itu caranya. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Selalu kita harus ingat besar mu 0, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Yang ini, 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya berapa? Jumlah lilitannya hanya 1. Dikali arus. Arusnya 5. Ya. Loh kok di sini? Oh, sorry. Yang ini. Arusnya 12. Ya. Per 2A. Jaraknya adalah 2pi cm atau 2pi kali 10 pangkat min 2. Langsung diubah ke meter. Kali 1/4. Nah. Yang bisa kita sederhanakan adalah 4pi. Perhatikan. Yang mana lagi? Yang ini. Bisa kan? Yang mana? 12 ini ada 12 dibagi 4 3. 10 pangkat min 7
Kemudian yang 10 pangkat 2 ini naik, maka 3 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat naik menjadi positif 2. Min 7 ditambah 2, hasilnya adalah min 5. Jadi hasilnya medan magnetiknya pada kawat seperempat lingkaran adalah 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, bisa diikuti ya. Ya, semoga anak-anakku bisa mengikuti ini. Selanjutnya, kita pindah ke pembahasan yang ketiga. Tadi sudah kawat lurus, kemudian yang kedua kawat melingkar. Nah, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu Ibu lupa, arah B-nya bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar. Keempat jari adalah arus, ini ke sana. Jadi arusnya Ibu menghadap begini dulu ya. Nah, di sini tertulis. Oke. Jadi seperti ini. Atau menjauhi pengamat. Ya. Lanjut ke pembahasan tentang medan magnet atau induksi magnet pada solenoida. Apa itu solenoida? Solenoida itu adalah lilitan kawat. Ya. Atau kawat yang berbentuk kumparan yang lilitannya cukup rapat dan memiliki panjang tertentu. Nah, di sini kita lihat ada jarum kompas, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan, power supply. Apa yang terjadi? Ternyata ini ada arusnya yang ke sana. Jadi ke sana ya. Jadi arusnya ini kalau anak-anakku bisa melihat, ini ada gerakan arusnya ke atas. Jadi berarti keempat jari Ibu seperti ini ya. Berarti ini B-nya ke sana, ini yang warna hijau. Nah, kalau misalnya ditukar, kalau kabel merah dan hitam ini ditukar posisinya, apa yang terjadi? Nah, kita tukar, kita pindahkan merahnya ke negatif dan hitamnya ke positif. Perhatikan, ternyata posisi yang putih tadi berpindah. Dan ini ke bawah, berarti ke bawah sini ya. Keempat jari kita arusnya ke bawah, maka B adalah arah medannya yang ini, ke sana. Jadi seperti itu caranya, menentukan arah medannya pada solenoida. Sama pada kawat yang satu lilitan tadi. Ya. Kemudian kita lanjut ke persamaannya. Jadi kalau anak-anakku lihat ini lilitan kawat, ini kosong ya. Kosong berarti mu 0 yang digunakan. Mu 0. Bagaimana kalau ini ada isinya? Misalnya ini adalah suatu bahan kemudian dililit oleh kawat. Berarti dia tidak vakum, berarti tidak berisi udara. Ada bahan lain. Berarti persamaannya di sini nanti kalau menemukan soal yang solenoidanya itu tidak vakum, di tengahnya tidak kosong, maka persamaan ini adalah besar medan magnetik di pusat itu adalah mu kali I kali N per panjang. Jadi panjang kalau di pusat itu per L ya. Ini. Sedangkan mu itu sendiri adalah permeabilitas relatif bahan dikali mu 0. Seperti itu. Nanti kita lihat soal yang berkaitan dengan ini. Kemudian menentukan medan magnet pada ujung solenoida. Ini ujung mu 0
kali IN sama per L, per 2L. Yang membedakan ini ada, kalau di pusat L, sedangkan pada ujung 2L. Apa artinya? Artinya medan magnet di pusat lebih kuat 2 kali lipat dibandingkan kalau medan magnetnya berada di ujung. Atau jika berada di ujung, medan magnetnya setengah dari medan magnet yang berada di pusat. Seperti itu. Nah, bisa juga dituliskan persamaannya seperti ini. Ya. Nah, untuk menentukan medan magnet di ujung, setengah dari medan magnet atau induksi magnetik di pusat. Ya. Jadi bisa juga seperti ini. Ya. Ibu lanjut. Oke, ini keterangannya ya. Jadi BP itu harusnya di sini P-nya kecil ya. P kecil. Satuannya selalu Tesla untuk medan magnet atau induksi magnetik. Kemudian mu0 permeabilitas vakum. I adalah arus, satuannya ampere, L adalah panjang. Di sini kita menggunakan L kecil ya. Dan N adalah jumlah lilitan. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Semoga anak-anakku bisa paham. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yang keempat, yaitu apa ini? Ini adalah toroida. Apa itu toroida? Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Jadi, ini adalah solenoida yang dilengkungkan. Kemudian kalau kita lihat ini ada arus yang mengalir, berapa besarnya, dan N ini lilitannya bisa rapat, renggang, itu jumlah lilitannya. Nah, kemudian ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar, A1 dan A2. Oke, persamaan yang digunakan untuk menentukan induksi magnetik pada toroida seperti ini. Nah, coba lihat di sini BP digunakan nilai R. R itu adalah jari-jari rerata dari ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar ke sana. Maka R itu adalah A tambah B per 2. Nih. Masih ingat kalau pada solenoida kita menggunakan L, panjang solenoida, sedangkan pada toroida, masih ingat ini rumus apa? 2πr itu adalah keliling lingkaran. Ya. mu0 kali IN sama per ini adalah keliling lingkaran untuk toroida. Ya, oke, ini ya. Nah, ini yang Ibu maksud, ini bisa kosong. Lilitan kawat ini bisa kosong, bisa juga berisi bahan lain. Bahan lain, ini ada bahan lain, kemudian ada kawat yang melilit. Ya, seperti itu. Nah, maka untuk menentukan besar medan magnetnya, kalau dia berisi bahan lain, ini adalah mu, bukan mu0. Tetapi ingat, mu itu adalah mu R dikali mu0. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anakku, kembali kita akan latihan soal. Silahkan mengambil buku tulisnya kembali, kita sama-sama menghitung. Bisa terbaca ya, kuat medan magnet di pusat solenoida adalah 4pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jika jumlah lilitannya 300 lilitan sepanjang 15 cm, besar kuat arus yang mengalir pada solenoida tersebut adalah berapa? Jadi yang diketahui dulu anak-anakku, yaitu apa? Oke, ada nilai B. Yang ini 4pi kali 10 pangkat min 4.
ada lilitan 300 lilitan dan panjangnya lilitan itu 15 cm. Jadi ini adalah solenoida ya. Yang ditanyakan berapa arusnya, berapa ampere? Yang mana opsi yang paling tepat? Ada yang mau menjawab? Boleh menulis jawabannya ya. Apakah sudah ada yang menjawab? Dapat A, B, C atau D? Ataukah E? Silahkan raise hand atau anak-anakku menulis jawabannya di kolom chat. Oke, sambil Ibu pandu kembali yang ditanyakan I berapa ampere ya? Ayo, masih ingat persamaan yang digunakan untuk solenoida? Ya. Ini rumusnya. Perhatikan. Mu 0 dikali I dikali N per L. Ya. Kemudian karena yang ditanyakan adalah I, maka kita keluarkan I, arusnya. Yang ditanyakan adalah kuat arus. Maka persamaannya menjadi BP kali L. Ini. Medan magnet di pusat dikali panjang per mu 0 IN. Mu 0 N. I-nya keluar ya. Karena nanti yang mau dihitung. Nah, masukkan angka-angka yang diketahui. B-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Dikali panjangnya, di sini 15 cm diubah ke meter langsung menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 1 per mu 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali banyaknya lilitan, 300 lilitan. Yang kita bisa sederhanakan, yang mana? Betul, 4pi dan 4pi. Maka, ini menjadi kalau ini 1,5 kali 10 pangkat min 1, ini 3 kali 10 pangkat 2 kan, 300. Berarti 10 pangkat 2 ditambah min 7, berarti 3 kali 10 pangkat min 5, betul. Ya, 1,5 dibagi 3 adalah 0,5. Oh, masih ada 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5, kita bisa sederhanakan. Jadi hasilnya 0,5 ampere. Berarti ada yang bisa yang sama dengan jawaban ini? Ya, delta. 0,5 ampere ya. Oke, luar biasa yang menjawab dengan benar. Kita lanjut ke latihan soal ketiga. Coba perhatikan anak-anakku. Sebuah solenoida dari 200 lilitan berarti apanya? Betul, N-nya digulung pada teras yang permeabilitas relatifnya. Nah, ini baru ada mu R 2500. Jika solenoida 4pi panjangnya dan arusnya 10 ampere, tentukan kuat medan magnet pada pusat dan ujung solenoida. Oke, dari soal diketahui ada jumlah lilitan, mu R ya, panjang dan arus. Yang ditanyakan adalah besar medan magnet atau induksi magnet di pusat dan di ujung. Ibu percepat ya. Perhatikan baik-baik rumus yang akan kita gunakan. Ini ya, kok ada nilai ini? Kenapa ada nilai ini? Jadi kalau dia tidak vakum atau berisi bahan, maka ini adalah mu kali N kali I. Mu itu sendiri adalah mu R dikali mu 0. Paham ya? Nah, mu R kita masukkan angkanya 2500, mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya 200 lilitan dan arusnya 10 ampere. Panjangnya 4pi kali 10 pangkat min 2. Kita sederhanakan, ini apalagi yang bisa disederhanakan? 2500 dikali 2. 5000 ya.
atau 5.000 itu 5. Kita langsung ke 5 karena ini 200. 10 min 7 dan 1 min 6. Kemudian ini ada per 10 pangkat min 2. Jadi perhatikan 5 kali 10, 5 dikurang 6 min 1, ini naik menjadi 10 pangkat, ya betul, positif 2. Jadi min 1 tambah 2, 10. 5 kali 10, 50 Tesla. Paham ya? Ya, semoga anak-anakku paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal toroida. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm memiliki 200 lilitan. Dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Pertanyaannya, berapa induksi magnetik pada sumbu toroida? Coba perhatikan. Nah, oh ada opsinya ya. Jadi yang diketahui ini ada jari-jari 20 cm diubah ke meter, jumlah lilitan dan arus. Yang ditanyakan adalah B. Oh, ada tadi yang terlewatkan di soal ketiga ini. BU-nya itu pada ujung berarti setengah dari 50. Jadi BU-nya, Ibu kembali dulu ke sini ya. Jadi BU-nya itu adalah 1/2 BP. Ya, jadi 25 Tesla. Oke, ya seperti itu. Kita pindah kembali ke soal yang keempat. Ada yang sudah bisa menjawab berapa nilai B-nya? Nah, karena di pusat maka digunakan persamaan mu0 kali IN per 2 pi A. Oke, kita sederhanakan ini. Ini kita coret. Yang mana lagi? 8 dikali 2. 16. Ya. Jadi ini 10 pangkat min 7 dikali 1,6. 10 pangkat 2 itu adalah 2 kali 10 pangkat 2 ya. Dan 2-nya dikalikan dengan 0,8, 1,6 kali positif 1. Ini naik. Jadi 1,6, 2 min 7 ditambah 3. Min 7 ditambah 3. Ini kan positif 3. Jadi hasilnya min 4. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, anak-anakku. Nah, sepertinya waktunya sudah cukup. Anak-anakku bisa menguatkan materi ini dengan banyak berlatih, bertanya kepada Bapak Ibu Guru pendamping guru mata pelajarannya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku dan Bapak Ibu Guru, tetap sehat dan semangat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.